Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, sekalipun mungkin perjumpaan kita masih dalam suasana online, tapi saya percaya kasih setia Tuhan tetap ada bagi setiap kita, anugerah Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini karena oleh kasih dan anugerah Tuhan kami masih diizinkan untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini Tuhan, itu akan menguatkan setiap kami, itu akan mengajar, menegur setiap kami Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami semakin kuat di dalam Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salam dalam kasih Tuhan. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, dikenal murah hati atau pelit. Dikenal murah hati atau pelit. Bacaan kita terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 sampai 25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Puji nama Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita bisa mempergunakan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sewaktu kita di sekolah, kita pernah diajarkan suatu peribahasa yang berbunyi seperti ini. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Jadi kalau kita hemat mempergunakan uang yang ada pada kita bisa cepat kaya. Terus kalau kita rajin belajar, kita juga bisa cepat pandai. Makanya dari dulu orang tua kita ketika mereka bekerja keras, mereka mengumpulkan uang supaya apa? Supaya cepat kaya. Ayat ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak harus menjadi orang yang boros. Tapi kita juga tidak menjadi orang yang pelit atau kikir. Karena ayat ini berkata, justru orang yang menabur atau orang yang memberi itu akan menerima kelimpahan. Tetapi orang yang pelit atau orang yang kikir akan selalu berkekurangan. Karena mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Prinsip dunia dengan prinsip kerajaan surga itu sangat berbeda. Kalau mungkin dunia mengajarkan kita bahwa kita menghemat, kita pasti bisa kaya. Tetapi prinsip kerajaan Allah itu bertolak belakang dengan prinsip dunia. Kalau matematika dunia berkata seperti ini, 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. 10 kali 10 itu 100. Mentok sampai di situ. Tapi kalau firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada setiap kita seperti ini. Ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Hanya apa? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak kata firman Tuhan. Dan itu pun ada sisanya. Berapa? 12 bakul. Tidak hanya sampai di situ. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Yang ada di situ cuma 7 roti. Dan beberapa ikan kecil kata firman Tuhan. Tetapi itu bisa memberi makan 4.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan masih ada sisanya 7 bakul. Jadi di sini kita lihat perbandingan prinsip dunia dengan prinsip kerajaan surga itu sangat jauh, sangat bertolak belakang.
Tergantung pilihan kita masing-masing. Memang secara logika itu tidak masuk akal, mustahil. Hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Mustahil, tidak masuk akal. Hitung-hitungan matematika orang sepintar bagaimanapun tidak akan bisa menyamai hitung-hitungannya Tuhan. Jadi yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita belajar melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita, kita belajar menerapkan prinsip kerajaan sorga dalam kehidupan kita dengan tidak ada perasaan ragu ketika kita belajar menabur, memberi kepada orang lain, percayalah sesuai dengan janji firman Tuhan, itu kita akan menerima kelimpahan, kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita terus menghemat, kita terus kita mengekang setiap berkat yang Tuhan berikan, kita simpan, kita nikmati sendiri, kita tidak berusaha untuk membagi kepada orang lain, memberi kepada orang lain, menabur kepada orang lain, maka kata firman Tuhan kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi seperti ini mungkin kita berpikir, kok harus belajar memberi, padahal saya sendiri ya belum cukup. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, percayalah segala yang kita perlukan itu Tuhan pasti cukupkan kalau kita belajar mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita, belajar mengutamakan orang lain dulu daripada hidup kita. Kondisi seperti ini kadang membuat kita berpikir-pikir untuk memberi kepada orang lain. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, justru dengan kondisi seperti ini kita belajar melakukan firman Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kita boleh buka di 2 Korintus pasal yang ke 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Di situ berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau saya baca di Alkitab bahasa sehari-hari, di situ dikatakan bukan camkanlah, tetapi perhatikanlah. Perhatikanlah, orang yang menabur sedikit itu akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak itu akan menuai banyak juga. Jadi jelas firman Tuhan berkata, jadi apa yang kita mau tuai kalau kita tidak pernah tabur? Kita menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Jika kita menabur, kita pasti menuai. Itu prinsip kerajaan sorga. Jadi menabur atau memberi bukanlah hal yang mudah mungkin bagi kita. Tetapi ketika kita mau belajar, Tuhan itu akan bermurah hati, memberikan kita kemurahan untuk kita belajar, untuk bisa memberi kepada orang lain. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain, jangan lagi berpikir, loh nanti dia pakai untuk apa. Jangan lagi berpikir seperti itu. Itu bukan urusan kita, itu urusannya dia nanti dengan Tuhan. Dia mau pergunakan berkat itu seperti apa. Jadi bagian kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di ayat yang di ayat yang ke-7 masih dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini kita lihat ada 3 prinsip dalam kita memberi. Yang pertama, prinsip yang pertama, kita harus memberi itu dengan kerelaan hati. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar jumlah pemberian kita. Tapi yang Tuhan lihat ketika kita memberi, bagaimana sikap hati kita dalam kita memberi kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Yang kedua, prinsip yang kedua, jangan memberi dengan sedih hati, kata firman Tuhan. Seringkali kita berkata bahwa ketika kita memberi, kita merasa
ada yang hilang dari hidup, ya ada yang hilang. Tetapi firman Tuhan juga berkata seperti ini, kalau kita merasa ada yang hilang dalam kita memberi, percayalah, kalau kita melakukannya dengan segenap hati, ada upah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Jadi jangan kita memberi dengan sedih hati, tetapi mari kita memberi dengan sukacita, karena kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, jangan memberi karena terpaksa atau karena paksaan. Seringkali kita lihat, memberi itu terpaksa karena apa? Ditakut-takuti. Oh, nanti kamu tidak diberkati kalau kamu tidak memberi. Contoh saja. Kalau kita tidak membayar perpuluhan, oh nanti usaha kamu tidak diberkati, usaha kamu bisa bangkrut. Oh, kamu akan mengalami sakit penyakit. Akhirnya kita memberi dengan terpaksa. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kalau kita memberi dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada sedih hati. Itu yang Tuhan inginkan. Kita akan diberkati secara melimpah jika kita setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi ingat, Tuhan itu kalau berjanji pasti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berutang. Kalau dia bilang dia memberkati, dia pasti memberkati setiap kita. Jadi sebagai orang yang percaya, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa sih yang menjadi bagian kita dalam memberi? Kita bisa lihat di Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Itu berbicara tentang perpuluhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, perpuluhan ini menurut saya itu wajib kita lakukan karena memang tertulis di Alkitab. Kita bisa baca Maleakhi pasal yang ketiga. Di situ dikatakan, bawalah seluruh persembahanmu ke rumah Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ini adalah bagian yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan cuma minta 10% dari hidup kita, dari apa yang kita miliki. Kalau kita lihat semua yang kita miliki itu semuanya adalah milik Tuhan. Tapi yang kita diajarkan kepada Tuhan, Tuhan mau ajar kita seperti ini. Tuhan mau ajar kita supaya kita itu taat dalam memberi, taat dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Contoh tentang perpuluhan. Kalau hal kecil saja ini kita tidak bisa lakukan dengan setia, dengan taat, bagaimana kita mau menuntut Tuhan untuk memberkati kita lebih? Bagaimana kita mau menerima kelimpahan berkat kalau yang kecil saja ini kita tidak bisa melakukannya dengan setia? Dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan susah mungkin, seberapa kita terima berkat Tuhan, mari kita tetap belajar mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Bawa itu persembahanmu ke rumah Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan, supaya ada persediaan makanan. Kondisi seperti ini, gereja mungkin banyak yang tutup, tetapi operasional gereja itu terus berjalan. Contoh, harus bayar listrik, harus bayar air, semuanya itu harus tiap bulan harus kita bayar. Jadi kalau kita tidak memberi, kita tidak membawa persembahan kita ke rumah Tuhan, bagaimana operasional gereja bisa berjalan dengan baik? Mari sama-sama kita belajar. Saya pun belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, saya tetap belajar memberikan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi bagian kita? Kalau kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang kedua Tuhan mau ajarkan kita harus belajar memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Kita ada ayatnya di Amsal pasal yang ke-28
Amsal pasal yang ke-28, ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin takkan kekurangan. Tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jadi Tuhan mengajarkan, selain kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita memberi kepada orang yang miskin, kepada orang yang kekurangan. Jangan tutup mata kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin kekurangan. Jangan tutup mata kita melihat keluarga kita yang kekurangan. Mari belajar melakukan firman Tuhan. Khususnya saat-saat seperti ini, kondisi pandemik seperti ini, banyak orang yang terpapar COVID. Akhirnya isolasi mandiri di rumah. Mereka tidak bisa keluar untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saatnya kita, waktunya kita saat ini untuk bergerak sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bergerak, kita memberi. Kalau kita tahu dia lagi isoman, mari kita memberi kepada mereka bantuan, mungkin berupa makanan, obat-obatan, mari kita lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Kalau kita tahu keluarga kita mungkin ada yang kekurangan, orang tua kita mungkin ada yang kekurangan, mari tetap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berikan apa yang mereka butuhkan. Saya belajar, ketika firman Tuhan ini saya dapat, saya pun belajar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajar saya dulu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika saya ngomong seperti itu, karena bulan kemarin kami dirumahkan akhirnya selama sebulan. Jadi kami tidak bekerja, tetapi saya percaya Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan, keperluan kami semua. Jadi saya ditantang, saya tetap memberikan apa yang menjadi tugas saya, tanggung jawab saya sebagai anak kepada orang tua saya. Saya tidak mengurangi apa yang menjadi jatah orang tua saya. Saya belajar melakukan firman Tuhan. Sekalipun mungkin sekarang saya belum melihat, tapi saya percaya suatu saat apa yang saya tabur itu yang akan saya tuai. Karena saya tahu Tuhan saya, Tuhan yang berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan segenap hati, semuanya seperti untuk Tuhan. Pernahkah kita berpikir seperti ini? Kenapa sih Tuhan itu memberkati saya berlimpah-limpah? Apa sih tujuan Tuhan itu memberkati saya? Pernah Bapak Ibu berpikir seperti ini? Kalau pernah, mari kita sama-sama belajar. Apa sih tujuan Tuhan itu memberkati kita? Yang pertama saya catat di sini, tujuan Tuhan memberkati kita, memberikan harta yang berlimpah dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan itu tidak mau kita fokus hidup kita itu hanya kepada harta kekayaan kita. Tuhan tidak mau ketika Tuhan memberikan harta yang berlimpah dalam hidup kita, fokus hidup kita itu hanya kepada harta atau kepada mamon. Jadi posisi Tuhan itu kita geser dengan harta. Prioritas kita yang pertama bukan lagi Tuhan, tetapi harta kita. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ajar kepada kita, tujuan Tuhan memberkati hidup kita adalah supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Fokus hidup kita itu tetap kepada yang memberi berkat, sumber berkat itu sendiri. Jangan gantikan Tuhan dengan apapun. Jadikan Tuhan tetap yang nomor satu dalam hidup kita. Jadikan Tuhan tetap yang pertama dalam hidup kita. Jadi tetap berusaha, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan fokus dengan harta kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, kita tetap harus bekerja kok. Kita tetap harus berusaha. Tuhan juga tetap ingin kita menjadi kaya kok. Supaya Tuhan tetap ingin kita hidup dalam kelimpahan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi tujuan Tuhan untuk memberkati kita supaya
kita tidak fokus dengan harta kita. Fokus dan tujuan hidup kita terutama hanya kepada Tuhan. Jadi ingat, kita sama-sama fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, tujuan Tuhan itu memberkati kita. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat-Nya. Jadi ketika berkat itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, jangan tahan, salurkan kepada orang lain, bagikan kepada orang lain. Tabur semua itu berkat yang Tuhan berikan. Percayalah, semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai, kata firman Tuhan. Tetapi semakin banyak kita menghemat, kita akan kekurangan kok. Jelas firman Tuhan berkata malam hari ini. Jadi Tuhan mau kita menjadi saluran berkat-Nya. Ingat, kalau Tuhan memberkati kita seperti ini, jangan kita jadi orang yang sombong, tetap rendah hati. Sekalipun harta kita berlimpah, tetap jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang sombong. Harta yang kita miliki saat ini, itu semua adalah titipan Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan untuk bisa mengelola. Kita ini adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Jadi kalau kita bisa dipercaya, makanya kita dikasih lebih lagi dan lebih lagi. Tetapi kalau hal kecil saja Tuhan lihat kita tidak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan mau nambahkan? Ingat kisah tentang perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Yang 5 bisa jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 ini enggak, yang 1 ini dikubur talentai. Berkat itu yang Tuhan kasih disimpan sendiri, dinikmati sendiri. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan bilang kamu jahat, kamu malas. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau hidup kita ini sebagai sarananya Tuhan, sebagai saluran berkat-Nya Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memberi, lakukanlah, jangan tunda-tunda. Sebab apa yang kita tabur saat ini tanpa kita duga, kita akan menuai suatu saat nanti. Jadi bantulah orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan. Kalau memang Tuhan taruh dalam hati kita, oh kamu harus tolong si A, lakukan. Kamu harus menabur untuk pekerjaan Tuhan, lakukan. Jangan tunda-tunda. Percayalah, Tuhan juga tidak pernah tunda dalam memberkati hidup kita. Mulailah melangkah menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Dengan cara kita belajar mendoakan orang lain, kita belajar memberikan kepada orang lain. Mungkin secara materi, kadang kan orang berpikir, saya pun kurang gitu loh. Tidak selamanya kita memberi itu harus dengan materi. Kalau mungkin kita diberkati Tuhan lebih tentang soal materi, ya kita memberi soal materi. Tetapi pemberian itu ada berbagai cara kok. Misalkan kita memberi perhatian kepada orang lain. Lewat apa? Ya, contoh saya sebagai pemerhati, saya akan menelpon orang tersebut, menelpon jemaat, tanya kabarnya bagaimana. Kalaupun mereka berkata, oh saya sedang sakit, saya sedang mengalami masalah ini, tugas saya hanyalah doakan, kuatkan, motivasi mereka supaya mereka tetap semangat. Demikian juga kita. Jadi tidak hanya saya yang bisa melakukan ini, saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudariku pun bisa melakukan hal yang sama. Sekalipun mungkin kita tidak diberkati Tuhan secara materi, kita memberi perhatian, kita memberikan waktu kita, tenaga kita untuk kita mendengarkan mendengarkan cerita orang. Mungkin mereka punya masalah, mereka bercerita kepada kita. Ayo doakan mereka, kuatkan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi memberi tidak selalu berbicara tentang materi atau uang. Memberi tidak harus tunggu kita kaya dulu atau baru kita memberkati. Sekalipun mungkin dalam kondisi cukup atau kurang,
kita harus tetap belajar untuk memberi. Ingat kisah seorang janda miskin ketika dia belajar, ketika dia mempersembahkan persembahannya, dia bawa persembahannya itu ke rumah Tuhan. Bapak Ibu boleh baca di Markus ya. Markus pasal yang ke-12. Persembahan tentang persembahan janda miskin. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41. Jadi di situ ketika Yesus ada di situ, duduk di depan peti persembahan, orang-orang itu pada memberikan persembahannya dengan jumlah yang cukup besar, banyak memberikan persembahan. Terus datang seorang janda miskin, dia hanya memberikan 2 peser seduit. Peser itu saya lihat di terjemahannya, peser itu adalah mata uang tembaga Yahudi, itu yang paling kecil. Jadi janda miskin ini memberikan semua apa yang dia miliki. Tetapi anehnya Tuhan itu memuji persembahan janda miskin ini dibandingkan persembahan orang yang memberikan banyak. Karena apa? Tuhan itu melihat hati perempuan ini tak kalah dia memberi dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Dia memberi kepada Tuhan. Terkadang, maaf kata, kita memberi itu karena kita ingin dipuji orang. Kita memberi itu karena kita ingin disanjung orang. Kita memberi itu karena kita mau supaya orang lihat, pamer istilahnya, pamer. Supaya orang tahu, oh si A memberi banyak, si B memberi banyak. Ingat, pemberian ketika kita memberi kepada Tuhan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Jadi biarlah kita dengan Tuhan saja yang tahu ketika kita memberi. Jadi kita belajar seperti janda miskin ini, memberi dengan segenap hati, memberi dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat kok seberapa besar jumlah pemberian kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita, sikap hati kita ketika kita memberi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ada juga kisah seorang anak muda yang kaya, ada tercatat di Alkitab. Ketika dia datang kepada Yesus, dia berkata bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati ayah dan ibumu, kasihi sesamamu manusia. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia sudah melakukan semuanya itu. Tuhan berkata, tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jual semua hartamu dan bagi-bagikan kepada orang yang miskin. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, orang muda yang kaya ini hatinya sedih. Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Tuhan tidak mau hidup kita itu bergantung dengan harta kita. Kita menjadi orang yang tamak atau orang yang serakah. Jadi Tuhan mau hidup kita itu hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi semua yang kita miliki itu akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Sekalipun mungkin berlimpah-limpah kita kumpulkan, tetapi kita tidak akan bawa kok. Makanya firman Tuhan mengajarkan setiap kita, jangan mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat itu bisa merusak, pencuri bisa membongkar. Tuhan berkata bahwa kumpulkan hartamu itu di sorga. Supaya apa? Supaya kamu memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Jadi yang harus kita kejar dalam hidup kita itu bukan harta, tetapi kejarlah perkenanan Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya Tuhan itu semakin hari semakin berkenan atas hidup kita. Bagaimana caranya kita mengejar perkenanan Tuhan? Yang pertama, hiduplah dalam kemurahan hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Lukas 6 ayat yang ke-36 di situ berkata, Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Yang kedua, yang harus kita lakukan,
Jangan kita menjadi orang yang pelit atau kikir. Karena orang yang kikir itu tidak punya tempat di kerajaan sorga. Bapak Ibu boleh lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Jadi firman Tuhan jelas berkata, bukan hanya orang pembunuh, orang berzina, orang pencuri yang tidak punya tempat di kerajaan sorga. Orang kikir pun tidak punya tempat di kerajaan sorga, kata firman Tuhan. Jadi pilihan ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah orang yang murah hati, sehingga ketika suatu saat nanti kita kembali kepada Tuhan, yang orang ingat dari hidup kita itu, kita sebagai orang yang murah hati, bukan orang yang kikir. Saya tutup kebenaran firman Tuhan dengan satu kisah tentang segelas susu. Cerita ini sangat terkenal dan menginspirasi banyak orang. Jadi ada seorang anak kecil miskin itu berjualan barang rongsokan dari rumah ke rumah. Supaya apa? Supaya dia bisa membiayai sekolahnya. Ketika dia berjalan dari rumah ke rumah, dia merasakan lapar. Dia ingin mengetuk pintu rumah itu. Ketika dia mengetuk pintu rumah itu, ada satu perempuan keluar dari rumah. Ketika perempuan itu melihat anak ini menjadi takut. Yang tadinya dia pingin minta makan, tidak jadi, akhirnya dia cuma minta segelas air minum. Jadi dengan perasaan kasihan iba, perempuan ini masuk ke rumah kembali, dia mengambil segelas susu dan memberikan kepada anak ini. Anak ini meminum susu itu dengan sampai habis. Ketika selesai meminum susu itu, anak ini berkata kepada perempuan itu, "Berapa yang harus saya bayar?" Perempuan ini berkata kepada anak itu, "Tidak perlu kamu bayar, karena orang tua saya mengajarkan saya harus bermurah hati, saling mengasihi kepada orang yang membutuhkan, tanpa meminta imbalan atau balasan." Singkat cerita, anak ini pergi meninggalkan, pulang dengan senang hati, dengan perut kenyang, dia meninggalkan perempuan ini. Akhirnya dengan berjalannya waktu, perempuan ini mengalami sakit yang cukup langka. Jadi sudah diobati di tempat tinggalnya itu, tetapi tidak bisa. Akhirnya dia dirujuk ke kota besar. Dan dengan berjalannya waktu, anak ini pun yang dulu dikasih susu itu sudah beranjak dewasa, dan dia menjadi seorang dokter. Akhirnya ketika ibu ini dirujuk ke rumah sakit, semua rekam medisnya diberikan kepada dokter Kelly. Dokter ini bernama Howard Kelly. Dokter ini melihat rekam medis perempuan ini, melihat penyakit langka. Akhirnya tiba-tiba hatinya tersentuh dan dia menemui perempuan ini. Ketika dia menemui perempuan ini, dia ingat bahwa dulu ketika kecil, perempuan ini memberikan dia segelas susu ketika dia lapar. Akhirnya dengan berupaya, dengan sekuat tenaga, dengan ilmu yang dia punya, akhirnya dia merawat perempuan ini dan perempuan ini sembuh. Dan akhirnya perempuan ini sembuh, dan dokter Kelly meminta biaya perawatan ini kepada suster. Dan ketika dokter ini melihat dan biaya itu cukup besar, dia hanya menulis di satu secari kertas bahwa sudah dibayar dengan segelas susu. Dan dokter ini meminta bahwa tagihan ini harus diberikan langsung kepada ibu ini. Ketika ibu ini menerima tagihan itu dengan gemetar, dengan perasaan takut, karena dia tahu bahwa tagihan ini pasti jumlahnya cukup besar dan mungkin dia tidak mampu membayar. Tetapi ketika dia membuka tagihan itu, ada satu secari kertas yang dia baca bahwa sudah dibayar dengan segelas susu. Dr. Howard Kelly. Yang bisa kita terima dari kisah ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa apa yang kita tabur saat ini mungkin
kita tidak langsung menuai. Tetapi mari kita belajar melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik, hidup dalam kemurahan hati seperti perempuan ini. Bantu orang-orang yang membutuhkan tanpa kita lihat, oh apa imbalannya ketika saya membantu orang. Tidak usah berpikir seperti itu, karena apa yang kita tabur saat ini, suatu saat kita pasti menuai. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, belajar, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar menjadi orang yang bermurah hati, hidup dalam perkenanan Tuhan sampai waktunya Tuhan tiba dan kita kembali kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, karena kami sudah belajar lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, hamba-Mu mungkin terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus, hamba percaya Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Singkapkan terus rahasia kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan kepada setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengerti Tuhan, dan mereka tidak hanya mendengar tetapi mereka juga melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus bawa gereja kami GAB Miracle Center ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kondisi pandemik Tuhan, mungkin semuanya serba terbatas kami lakukan, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, berkat Tuhan tidak pernah terbatas buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati dan akan memelihara kelangsungan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami, Tuhan berkati kedua wakilnya, berkati juga Tuhan seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan turun dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, kami percaya Tuhan yang akan buat berhasil. Berkati juga sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, apapun kondisi mereka Tuhan, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu sehingga mereka boleh sembuh. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami kekurangan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau juga yang menjadi sumber jawaban Tuhan, dan Engkau sendiri akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ajar kami semua Tuhan belajar memberi apa yang ada pada kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati mereka dengan hikmat roh takut akan Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan mereka juga bisa bekerja dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan, untuk mengatasi pandemik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa orang benar Tuhan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.